Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-283. Faqala al-muallif rahimahullah, babu tahrimi, bab diharamkannya at-ta'dzibi, menyiksa bin nari, dengan api, fi kulli hayawanin, kepada setiap makhluk yang bernyawa. Dari kata-kata hayat, yang memiliki apa? Kata hidup, arti hidup, maka hayawan yang memiliki kehidupan atau yang bernyawa. Hatta namlah, sampai semut, wa nahwiha, dan sejenisnya. Hadis 1609, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'athana, telah mengutus kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'thin, pada satu utusan. Apa bedanya ba'ath dengan sariyah? Sama-sama utusan. Kalau sariyah selalu dalam perang, tapi kalau ba'ath tidak untuk perang, ya. Bisa untuk membunuh seseorang, bisa untuk dakwah dan sebagainya, itu ba'ath. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, in wajadtum, kalau kalian mendapati fulanan wa fulanan, si fulan dan si fulan, lirajulaini, yaitu dua orang laki-laki, min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy, sammahuma, yang Nabi telah menyebutkan nama keduanya. Maksud kata-kata sammahuma ini adalah rawinya lupa namanya siapa, tapi sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fulan dan fulan ini ya, kalau kita cari dalam kitab syarah juga tidak akan ketemu siapa namanya, karena perawinya saja lupa. Fa'ahriquhuma, maka bakarlah keduanya bin nari, dengan api. Thumma qala, kemudian bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika aradna, kami menghendaki, al-khuruja, untuk keluar, yaitu untuk berangkat. Ini sesungguhnya aku, kuntu, adalah aku tadi, amartukum, saya suruh kalian, an tuhriku, untuk membakar fulanan wa fulanan, si fulan dan si fulan. Wa innan nara, dan sesungguhnya api itu, la yu'adzibu biha, tidak boleh menyiksa dengannya, illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in wajadtumuhuma, maka jika kalian mendapati keduanya, faqtuluhuma, maka bunuhlah keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan adanya nasikh dan mansukh dalam bab ini, yaitu di awal Islam boleh membunuh seseorang dengan dibakar, boleh, tetapi kemudian oleh Nabi SAW dihapus hukumnya menjadi tidak boleh. Nabi mengizinkan untuk membakar karena belum turun wahyu yang melarang membakar, tapi beliau kemudian mengubah fatwanya karena sudah turun wahyu untuk melarangnya. Makanya dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan, datang kepada saya informasi dari langit, yaitu wahyu, pagi hari maupun sore hari. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jadi kadang-kadang cepat seperti itu, ya. Pagi hari masih belum turun wahyu, tiba-tiba sore sudah turun wahyu. Pagi hari beliau suruhkan untuk membakar, tiba-tiba sore sudah diubah lagi, tidak boleh membakar. Ini sering terjadi seperti itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada pembahasan faqtuluhuma, bunuhlah keduanya, yaitu dengan pedang. Pembahasannya adalah, bolehkah membunuh dengan api apabila orang itu membunuh orang lain dengan api, yaitu qisas.
A membunuh B dengan cara membakarnya. Bolehkah kita membunuh A sebagai qisas dengan cara membakar juga? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Menurut mayoritas para ulama, diperbolehkan qisas dengan cara persis sesuai pembunuhan yang dilakukan. Maka mengqisas orang yang membunuh dengan membakar tidak termasuk larangan hadis ini, tapi masuk dalam pengecualian. Likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah ada pengecualian. Ini termasuk pengecualian. Menyelisih mereka Imam Malik, beliau mengatakan tidak boleh mengqisas kecuali dengan pedang. Dia membunuh dengan membakar, tetap qisasnya pedang. Dia membunuh dengan menenggelamkan ke dalam air, tetap qisasnya pedang. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Pendapat Imam Malik itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan berbuat baik pada segala sesuatu. Syai' ini kan sesuatu yang sangat umum, maka qisas pun termasuk syai', sehingga qisas pun tetap harus dengan membunuhnya dengan cara yang baik. Tapi pendapat jumhur, mayoritas para ulama lebih kuat insyaallah ta'ala, karena Rasulullah pernah praktek membunuh orang tidak dengan baik, tapi dengan sesuai pelakunya membunuhnya. Wanita dikeprek ini kepalanya oleh seorang Yahudi, oleh Nabi kepalanya si Yahudi juga dikeprek oleh beliau. Nah, maka membunuhnya tidak harus dengan pedang. 1610 wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi fi safarin, pada satu safar. Fantalaqa, maka Nabi pergi li hajatihi, untuk hajat beliau. Hajat itu maksudnya buang hajat. Fara'aina, maka kami melihat hummaratan. Ini boleh dibaca hummaratan, mimnya yang tasydid, boleh juga dibalik humarratan, ra-nya yang tasydid. Di situ apa ra yang tasydid? Mim, ya nggak apa-apa. Hummarah itu artinya burung kecil, ya kayak emprit dan sebagainya itu. Ma'aha, bersama hummarah itu farkhani, dua anak. Fa'akhalna, maka kami pun mengambil farkhaiha, kedua anaknya. Faja'at, maka datanglah al-hummarah, burung kecil itu. Ta'rishu, dia menaungi dengan sayapnya, ya. Jadi maksudnya terbang ke atas, kemudian sayapnya dibuka begini, namanya ta'rishu. Faja'a, maka datanglah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala man faja'a, siapakah yang sudah mengurangi hadhihi, burung kecil ini, biwaladiha, dengan mengambil anaknya. Itu makna faja'a, yaitu roza'a, mengurangi. Mengurangi maksudnya apa? Mengambil. Jadi siapa yang mengganggu induknya dengan mengambil anaknya. Ruddu, kembalikanlah waladaha, anaknya, ilaiha, kepadanya. Wara'a, dan beliau melihat qaryatan namlin, kampung semut. Qad harraqnaha, kami telah membakarnya. Faqala, maka Nabi bersabda, man harraqa hadhihi, siapa yang telah membakar kampung semut ini? Qulna, kami menjawab, nahnu, kami. Qala, Nabi mengatakan, innahu, sesungguhnya, la yanbaghi, tidak pantas, ayyu'adziba, untuk menyiksa bin nari, dengan api, illa, kecuali rabbun nari, pemelihara api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh kita membakar dengan api terhadap makhluk bernyawa, baik itu manusia maupun binatang. Nah, di sini binatangnya contohnya semut. Makanya Imam Nawawi membuat judul bab tadi, meskipun semut tetap tidak boleh. Kata-kata la yambaghi, tidak pantas, itu maksudnya adalah la yahillu, tidak halal. Dan sudah sering saya sampaikan, mungkin juga di tempat ini sudah pernah, ada 3 lafal maknanya sama. La yahillu, la yambaghi, la yasluhu. Artinya sama, haram. Contoh la yambaghi ini tadi. Contoh la yahillu nanti akan datang insyaallah pada bab berikutnya. Contoh la yasluhu, sabda Nabi SAW kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam yasluh, wanita kalau sudah balik tidak pantas, maksudnya haram untuk terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan.
Kemudian Imam Nawawi menjelaskan qauluhu qaryatan namlin ma'nahu maudhi'un namli ma'an namli, tempatnya semut bersama para semut yang lain, jadi kumpulan para semut, maka disebut sebagai kampung semut tadi ya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersikap rahmat kepada siapapun juga, termasuk kepada hummarah, yaitu burung ya. Kamu punya anak, anakmu diambil orang, pasti kamu tidak suka. Nah sekarang burung pun ketika dia punya anak, diambil anaknya, pasti juga tidak suka. Maka sebagaimana kamu tidak suka diganggu anakmu, jangan mengganggu anaknya burung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang orang yang membunuh burung tanpa ada niatan apapun untuk kebaikan. Man qatala usfuran, barang siapa yang membunuh usfur atau burung bi ghairi haqqihi, tanpa haknya, sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah, besok Allah akan bertanya tentangnya pada hari kiamat. Man qatala usfuran abatha, barang siapa yang membunuh burung dengan sia-sia, ajjalillah yaumal qiyamah minhu, dia akan teriak kepada Allah pada hari kiamat. Yaqulu, dia mengatakan, ya Rabbi inna fulanan qatalani abatha, ya Allah sesungguhnya fulan telah membunuh saya dengan sia-sia, walam yaqtulni limanfa'ah, dan tidak membunuh saya untuk satu manfaat. Ini hadis riwayat Nasai, kata Syekh Albani dhaif, tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kita lanjutkan bab 284, bab tahrimi, bab diharamkannya matli, menunda-nunda, al-ghani, orang yang kaya, maksudnya menunda pelunasan hutang, bihaqqin, terhadap satu hak, talabahu, yang telah menuntutnya, sahibuhu, pemiliknya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kalian, an tu'addu, untuk menunaikan al-amanati, amanah-amanah, ila ahliha, kepada pemilik amanah-amanah tersebut. Amanah itu adalah hak milik orang lain yang wajib untuk kita berikan kepadanya, itu amanah. Maka salat itu juga amanah, karena salat itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat itu juga amanah, karena zakat itu hanya orang-orang miskin. Ayat ini termasuk ayat-ayat sababiyah yang memiliki sababun nuzul. Siapa yang tahu sababun nuzulnya? Ada sahabat Nabi namanya Uthman al-Hajabi. Dia disebut Hajabi karena dia pemegang kunci Ka'bah, dari kata-kata hijab. Hijab itu penutup ya. Maka Hajabi pembawa kunci Ka'bah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka beliau minta kunci dari Uthman al-Hajabi ini untuk dibukakan Ka'bah. Setelah kunci dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turun ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berarti amanah yang dimaksud di sini adalah apa? Kunci Ka'bah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengembalikan kunci itu kepada Uthman al-Hajabi, dan beliau mengatakan bahwa kunci Ka'bah tetap berada pada margamu atau kabilahmu sampai hari kiamat. Maka sampai hari ini pun yang megang kunci Ka'bah bukanlah penguasa Saudi, tapi siapa? Keluarga Uthman al-Hajabi, terus sampai hari kiamat. Tapi cara memahami ayat ini sesuai kaidah al-ibratu apa? Bi'umumil lafzi. Memahami dalil dengan melihat lafal yang umum. Nah, sehingga amanah di sini tidak hanya kunci Ka'bah, semua amanah diwajibkan untuk dikembalikan. Contohnya apa? Tahrimi matlil ghani, haram menunda pelunasan hutang padahal sudah mampu. Karena hutang yang kita ambil dari orang itu termasuk amanah. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, fa in amina, apabila sudah merasa aman, ba'dukum, sebagian kalian, ba'dan, kepada sebagian yang lain, falyuaddi, maka hendaklah menunaikan, alladzi tumina, orang yang diamanai, amanatahu, akan amanahnya tersebut. Ini surat Al-Baqarah ayat 283.
Yang dimaksud amina, sudah merasa aman, maksudnya adalah seseorang punya utang kepada orang lain tanpa dia membawa saksi dan tanpa dia memberikan gadai, nggak apa-apa. Jadi Allah menyuruh kalau kamu utang piutang itu datangkan saksi. Tapi kalau saling amanah ya sudah, tanpa saksi pun nggak apa-apa. Misalnya saya utang kepada Ustaz Lutfi misalnya, okay? Berapa? 1 juta. Nah, mestinya hukum asalnya itu bawa saksi supaya nanti tahu kalau saya mati saya punya utang kepada Ustaz Lutfi 2 juta, okay? 1 juta. Tapi ketika sudah saling amanah, maka tidak ada masalah untuk tidak ada saksi, tidak ada masalah untuk tidak ada gadai. Yang penting fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. 1611. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlu menunda-nunda al-ghani dari orang yang kaya, zulmun adalah zalim. Yang dimaksud menunda adalah menunda pelunasan hutang ketika sudah jatuh temponya. Kapan menunda hutang itu termasuk zalim? 1, ketika sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo itu namanya tidak zalim karena memang belum wajib. Jadi misalnya kamu wajib melunasi tanggal 30, tanggal 15 kamu sudah punya uang tapi kamu belum lunaskan, nggak apa-apa, nggak dosa karena belum jatuh tempo. Tapi jatuh tempo tanggal 30 kamu sudah bisa melunasi tapi tidak melunasi, itu namanya dzulmun. Yang kedua disebut zalim karena apabila al-ghani, dia kaya. Yang dimaksud kaya di sini adalah al-wajid. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Al-wajid itu apa? Orang yang mendapati harta untuk melunasi hutangnya. Hutangnya berapa? 1 juta. Uangmu di kantong berapa? 1 juta. Nah, berarti kamu mendapati, maka berarti kamu bisa melunasi hutang tersebut karena kamu ghani, kamu kaya, yaitu sudah mendapati uang yang untuk melunasi hutang. Maka istilah ghani, kaya, ini terjemahnya berbeda-beda sesuai kondisi kalimatnya. Kaya dalam bab zakat itu maksudnya orang yang hartanya sudah mencapai apa? Nisab. Kaya dalam hal meminta-minta itu beda lagi definisinya. Kaya dalam hal pelunasan hutang beda lagi. Nah, maka istilahnya adalah al-ghina fi kulli syai'in bihasabihi. Yang disebut kaya itu dalam segala hal itu definisinya berbeda-beda. Kemudian beliau mengatakan, wa idza, dan apabila utbi'a, dipindahkan ahadukum, salah satu kalian, ala mali'in, kepada orang yang kaya, falyatba', maka hendaklah dia menerima pemindahan tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis termasuk hadis yang tidak bisa dipaham kecuali kalau kita kasih contoh. Apa maksudnya? Kalau dipindah kepada orang kaya hendaklah menerima pemindahan tadi. Ini masih berkaitan dengan utang ya. Misalnya saya utang kepada A, berapa? 1 juta. Sudah jatuh tempo, saya tidak bisa melunasi utang kepada A. Tapi saya punya duit di tangan B 1 juta juga, maka saya boleh menyuruh A untuk mengambil harta saya yang ada di B. Saya bilang kepada A, mohon maaf ini sudah jatuh tempo tapi saya nggak bisa ngelunasi, tapi saya punya uang di B 1 juta juga, nah, silakan kamu ambil ke sana. Itulah makna utbi'a, dipindahkan. Jadi maksudnya dipindahkan untuk menarik hutang, apa namanya, dari orang yang memiliki harta yang saya bawa. Falyatba', maka hendaklah si A tadi menerima pemindahan saya. Saya memindahkan dia ke B, maka hendaklah si A ini menerima. Baik Ustaz, saya akan tagih kepada si B uang antum 1 juta yang ada di sana itu. Syaratnya si B tadi harus maliin, harus orang kaya. Nah, yang dimaksud kaya di sini maksudnya sama dengan tadi wajid tadi ya. Yaitu ketika A menarik uang kepada B, uang itu ada betul-betul. Maka tidak boleh saya memindahkan A kepada C yang dia juga uangnya 0. Wahai A, mohon maaf saya nggak bisa ngelunasi karena belum ada duit. Tapi saya punya uang di tangannya C. C itu orangnya susah sekali. Kalau dia itu apa namanya, punya duit tidak akan dia ngelunasi utangnya, malah dipakai sendiri. Dan dia biasanya nggak punya duit.
tapi silahkan kamu minta ke sana. Nah, ini enggak pas begini. Karena apa? Karena berarti saya memindahkan kepada seseorang yang sama saja tidak ada gunanya untuk menarik hutang tersebut. Maka dia disuruh menerima kalau dia dipindahkan kepada orang yang malik. Kalau dipindahkan kepada orang yang tidak malik, maka dia boleh untuk menolaknya. Perintah ini falyatba, hendaklah dia menerima pemindahan itu, diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, apakah wajib ataukah sunnah. Menurut mayoritas para ulama, hukum menerima ini adalah sunnah. Jadi maksudnya dihasung oleh Nabi, kamu yang dipindah silahkan menerima pemindahan tadi. Sebagian kecil ulama mengatakan hukumnya wajib karena asal perintah adalah wajib. Makna utbi'a, yang dimaksud utbi'ah itu adalah uhila, dipindahkan, yaitu dipindahkan untuk menarik atau dalam pelunasan hutang tersebut. Bab 285, babu karahati audatil insan, bab makruhnya kembalinya seseorang fi hibatin, kepada satu pemberian, lam yusallimha, yang dia belum menyerahkan pemberian itu, ilal mauhubilahu, kepada seseorang yang diberi. Jadi pemberian itu dibagi dua. Kalau barangnya sudah kita berikan, maka haram bagi kita untuk menarik lagi. Kalau barangnya belum kita berikan, baru kita janjikan saja, maka makruh kita untuk menarik lagi. Misalnya saya mengatakan kepada antum, selesai kajian, laptop ini saya kasihkan antum, tapi laptop masih saya bawa. Nah, saya batalkan atau saya tarik lagi, hukumnya adalah apa? Karahah, makruh. Kenapa makruh? Karena lam yusallim, belum diserahkan. Kalau sudah saya serahkan, ini laptop sudah saya serahkan ke antum habis kajian, besok kajian lagi saya datang minta lagi laptopnya, nggak boleh, haram. Ya. Kemudian makruh yang kedua apa? Wa fi hibatin, dan pada satu pemberian, wahabaha, yang dia sudah memberikannya, liwaladihi, kepada anaknya, wasallamaha, baik dia sudah menyerahkannya, aw lam yusallimha, maupun dia belum menyerahkannya. Jadi khusus pemberian dari ibu atau bapak kepada anak, maka hukumnya sama, baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Kalau ditarik lagi, hukumnya makruh. Bapak boleh narik pemberian kepada anak, tapi hukumnya apa? Makruh. Jadi istilahnya apa? Jaizun ma'al karohah, boleh tapi ada kemakruhan padanya. Bolehnya boleh tapi makruh. Kemudian makruh yang ketiga, wa karahati syira'ihi, dan makruh untuk membelinya, membeli hibah tadi. Wa karahatihi syira'ihi, dan makruhnya membelinya seseorang, ya, hi kembali kepada apa? Fulan atau insan, ya. Syai'an, sesuatu, tasaddaqa bihi, yang dia sudah bersedekah dengannya. Membeli dari siapa? Minal ladzi tasaddaqa alaih, dari orang yang dia sudah bersedekah kepadanya. Aw akhrajahu, atau dia mengeluarkannya, an zakatin, dari zakat, au kafaratin, atau dari kafarah, wa nahwiha, dan sejenisnya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, bisyira'ihi, membelinya, min syakhsin akhar, dari orang yang lain, qad intaqala, yang sudah pindah, ilaihi, kepadanya. Jadi misalnya saya kasih sedekah kepada antum, okay? Ternyata sedekah itu antum sia-siakan. Saya kasih laptop ini, ternyata laptop antum sia-siakan, dibiarkan rusak. Nah, maka saya melihat laptop saya yang dulu saya sedekahkan ke antum atau saya wakafkan ke antum kok disia-siakan, akhirnya saya beli lagi saja. Nggak boleh. Tapi kalau laptop ini sudah dijual kepada orang lain, nah kemudian saya beli lagi ke orang lain tadi, la ba'sa, tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah pindah tangan. Hadisnya yang menunjukkan hukum-hukum ini, beliau hanya menampilkan dua hadis, sehingga hadis-hadis ini tidak mewakili sebenarnya dari bab-bab yang beliau tampilkan, dari judul yang beliau tampilkan, tapi sudah ada hadisnya, dalilnya pada hadis yang lain. 6.13. Ini kok cuma 13 saja, kurang ya. Mestinya kan 16, 13 atau berapa ini? Oh ya, 16, 11. Nah, ini berarti kurang. 16, 12. Kemudian di sini 16, 13. Hadis 16-13, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, hamaltu, saya memberikan tunggangan, maksudnya kepada seseorang,
tapi kata-kata fulanan tidak disebutkan, di mahdhuf ya. Ala farasin, di atas seekor kuda, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adha'ahu, maka menyanyiakannya, alladzi kana, orang yang adalah kuda itu, indahu, ada padanya. Fa'aradtu, maka saya ingin, an ashtariyahu, untuk membelinya. Wa dhanantu, dan saya menyangka, annahu, bahwasanya dia, yabi'uhu, akan menjual kuda itu, biruhsin, dengan harga murah, karena saya dulu yang ngasih dia. Fasa'altu, maka aku bertanya kepada An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau mengatakan, la tashtarihi, kamu jangan beli kuda itu, wala ta'ud, kamu jangan kembali, fi sadaqatika, pada sedekah kamu sendiri. Wa in, meskipun, a'taqahu, dia memberikan kepada engkau kuda itu, bidirhamin, dengan harga 1 dirham, harga yang sangat murah. 1 dirham waktu itu sekitar 1/10-nya 1 dinar. 1 dinar sekarang 4 juta sekitarnya, berarti sekitar berapa? 400.000 ya. Kuda 400.000, ini harga nggak nalar. Maka maksudnya Nabi, meskipun sangat murah, harganya nggak nalar, jangan diterima, karena itu hasil dari sedekahmu sendiri, itu adalah barang sedekahmu sendiri. Kenapa tidak boleh? Fa innal a'id, karena orang yang kembali, fi sadaqatihi, kepada sedekahnya sendiri, kal qa'id, seperti orang yang kembali, fi qaihi, pada muntahnya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita menarik kembali barang yang sudah kita berikan. Kata-kata fi sadaqatih, pada sedekahnya, maksudnya adalah sedekah yang sudah diserahkan. Adapun sedekah yang belum diserahkan, maka hukumnya tidak haram, tadi sudah dibahas oleh Imam Nawawi, yaitu hukumnya hanya makruh. Maka yang dibahas oleh Nabi ini yang sedekah yang sudah dilepas atau sudah diberikan kepada orang lain. Kemudian di sini kita ambil satu faedah. Kenapa Sayyidina Umar memberikan kuda kepada seseorang untuk jihad fi sabilillah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sedekah yang paling utama salah satunya adalah memberikan tunggangan kepada orang yang jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi, afdalus shadaqat, sedekah paling utama, dhillu fustatin fi sabilillah, memberikan naungan kemah dalam medan jihad fi sabilillah. Au minhatu khadimin fi sabilillah, atau meminjamkan budak pada jihad fi sabilillah. Au taruqatu fahlin fi sabilillah, atau meminjamkan hewan jantan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, meminjamkan saja sudah satu fadilah yang besar, sedekah yang paling utama, apalagi kita berikan, kita kasihkan dia, lebih utama lagi. Maka Sayyidina Umar memberi karena fadilah tersebut. Qauluhu hamaltu ala farsin fi sabilillah, ma'nahu tasaddaqtu bihi, saya bersedekah kuda itu, ala ba'dil mujahidin, kepada sebagian mujahid fi sabilillah. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Sayyidina Umar itu orangnya cukup kaya. Buktinya dia bisa ngasih kuda kepada orang lain. Kalau tidak kaya, tidak mungkin bisa ngasih kuda kepada orang lain. Maka fikihnya apa yang dapat kita ambil? Kaya itu nggak ada masalah. Yang penting hatinya tetap zuhud terhadap dunia. Nah, para sahabat itu kekayaannya cuma di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga untuk melepas itu mudah sekali, karena mereka tidak ada kecintaan kepada harta dunia. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwa kaya itu tidak masalah, nggak apa-apa, asalkan orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bil ghina, tidak masalah kaya, limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Syaratnya takwa ya. Tapi kalau nggak punya takwa, kaya itu bahaya, karena kekayaannya bisa menambahkan dosa dan maksiat. Tapi Rasulullah menambahkan di sini, wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina, sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Jadi sehat sama kaya itu lebih utama sehat. Belum tentu orang kaya bisa menikmati kekayaannya.
Barusan ada seorang ustadz sakit ya, saya tanya kenapa sakit, dia bilang karena habis makan ayam. Oh, ini orang yang tidak boleh makan ayam. Mungkin duitnya banyak tapi nggak boleh makan ayam. Nah, kita yang duitnya sedikit, makan ayam malah nggak ada masalah, makan apapun nggak ada masalah. Nah, maka sehat lebih utama daripada kaya. Belum tentu kaya bisa menikmati kekayaannya. Dan kaya untuk orang muslim pasti akan menambah ibadahnya kepada Allah. Sehat bagi orang muslim pasti akan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 286. Bab ta'kidi, bab ditekankannya tahrimi malil yatim, pengharaman terhadap harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuluna, memakan amwalal yatama, harta anak-anak yatim, zulman, dengan zalim, innama, sesungguhnya tiada lain, yakuluna, mereka makan, fi butunihim, pada perut mereka, naron, api neraka, wasayuslauna, atau sayaslauna, dua qiraah, dan mereka akan dimasukkan atau akan masuk sa'ira, kepada neraka sa'ir. Yuslauna, ya, boleh dibaca apa? Yuslauna. Ini surat An-Nisa ayat 10. Ayat ini melarang memakan harta anak yatim dengan dolim. Kata-kata memakan ini istilahnya kharaja makhrajal ghalib, sehingga penggunaan apapun tidak harus makan. Kalau menggunakannya secara zalim termasuk yang dilarang. Saya tidak memakan, tapi saya gunakan untuk membangun, sama aja ya. Mau memakan, mau meminum, mau membangun, pokoknya menggunakan itu tidak boleh. Allah mengatakan zulman, menggunakannya secara zalim. Berarti kalau menggunakan atau memakan tanpa zalim boleh. Apakah ada menggunakan harta anak yatim secara tidak zalim? Ada. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. An-Nisa ayat 6. Siapa yang mengurusi anak yatim dan dia orangnya kaya, maka hendaklah dia menahan diri, maksudnya jangan ngambil hartanya anak yatim. Jadi dia merawat anak yatim sukarela tanpa mengambil harta anak yatim. Wa man kana faqira, tapi kalau yang merawat anak yatim tadi fakir, falyakul bil ma'ruf, dia boleh memakan hartanya anak yatim dengan baik. Maksudnya apa? Mengambil hartanya anak yatim sesuai pekerjaan dia. Saya merawat anak yatim, tapi saya juga ngambil 1 sok beras untuk makanan saya, karena sebagai perawat anak yatim ini, upahnya saya merawat anak yatim ini. Boleh, tapi bil ma'ruf, dengan baik. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh ngambil, tapi nanti harus ganti. Sebagian lagi mengatakan boleh ngambil, ya berarti nggak wajib ganti. Sudah diizinkan untuk ngambil, falyakul, sudah diizinkan makan, berarti nggak ada kewajiban untuk mengganti. Ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Wa qala ta'ala, wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati malal yatim, harta anak yatim, illa, kecuali billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya sama, tidak boleh menggunakan harta anak yatim secara zalim. Wa qala ta'ala, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah wahai Nabi, islahun, berbuat baik, lahum, kepada mereka, khairun, adalah lebih baik, yaitu daripada tidak melakukannya. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian itu mencampuri mereka, yaitu dalam harta mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Artinya boleh. Wallahu, dan Allah itu mengetahui, ya'lamu, mengetahui, al-mufsid, orang yang berbuat rusak, minal muslih, dari orang yang berbuat baik. Jadi gini, setelah Allah melarang kaum muslimin untuk memakan hartanya orang anak-anak yatim, maka para sahabat yang merawat anak yatim itu kemudian memisahkan hartanya. Ini hartanya anak yatim, ini hartanya saya. Maka kalau masak nasi itu ya dibagi 2 ya. Ya, nasi ini ngambilnya dari harta anak yatim, ini ngambilnya dari harta saya. Nah, sehingga nasinya anak yatim nggak diambil sama sekali, nasinya yang dia masak dia makan sendiri untuk sekeluarga. Kadang-kadang nasinya anak yatim tersisa jadi busuk, atau kadang-kadang nasinya keluarga jadi sisa jadi busuk. Akhirnya jadi susah mereka. Maka Allah terangkan ayat ini. Wa in tukhalituhum, kalau kalian campuri mereka dalam harta mereka, fa ikhwanukum, itu memang saudara kalian. Artinya boleh.
Nah, kalau masak nggak usah dipisah jadi dua begitu. Ambil harta dari anak yatim, ambil harta dari kas kamu, campurkan. Kemudian masak bareng dalam satu magicom. Setelah matang, makan juga bersama-sama. Karena toh anak yatim itu kita rawat dalam rumah kita, maka makan bareng bersama kita, gak ada masalah. Tapi Allah ingatkan, siapa yang berbuat rusak, yaitu ingin merusak hartanya anak yatim, maka Allah tahu. Siapa yang ingin berbuat baik, tidak ingin merusak hartanya anak yatim, tapi untuk mempermudah tadi masalah makanan tadi supaya tidak ada mubadzir, maka Allah juga tahu. 16-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu jauhilah as-sab'a 7 perkara al-mubiqat yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal yang lain, yaitu ijtanibu al-kaba'ira as-sab'a, jauhilah 7 dosa besar. Maka yang dimaksud al-mubiqat ini adalah al-kabair. Jadi nama lain dari kabair adalah apa? Mubiqat. Nama lain dari dosa besar adalah perkara-perkara yang membinasakan. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa itu dosa-dosa besar yang membinasakan? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah. Dalilnya, inna syirka la dzulmun azim, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Yang kedua, was-sihru, dan sihir. Dalilnya, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, dosa besar. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, baik jiwanya sendiri berarti bunuh diri atau jiwanya orang lain, illa bil haq, kecuali dengan hak, misalnya karena zina dirajam dan sebagainya. Apa dalilnya? Membunuh nyawa termasuk dosa besar. Allah mengatakan, wa may yaqtul muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Surat An-Nisa ayat 93, diancam dengan neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka berarti dosa besar. Wa aklur riba, dan makan harta riba. Apa dalilnya makan harta riba dosa besar? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin, akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dosa besar. Wa aklu malil yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Dalilnya tadi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi budunihim nara, diancam dengan neraka. Yang keenam, wat tawalli, dan lari yaumaz zahfi, pada hari perang. Apa dalilnya? Allah mengatakan, illa mutaharrifal liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Siapa yang lari dari perang, maka dia sudah kembali dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya neraka jahannam. Surat Al-Anfal ayat 16. Berarti lari dari perang dosa besar. Yang ketujuh, wa qadhfu, dan menuduh al-muhsinati, wanita-wanita yang baik, al-mu'minati, yang beriman, al-ghafilat, yang lalai, maksudnya lalai dari perbuatan jelek. Maka ghafilat itu sama dengan muhsanat sebenarnya, yaitu wanita-wanita yang baik, yang lalai dari perbuatan jelek, yang tidak biasa melakukan perbuatan mesum. Hadis muttafaqun alaih, al-mubiqat, al-muhlikat, yang membinasakan. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, dosa dibagi dua. Ini menurut mayoritas para ulama. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Pendapat sebagian kecil ulama, dosa tidak ada yang kecil, semua dosa besar. Pembahasan kedua, apa bedanya dosa kecil dengan dosa besar? Dosa kecil bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Kita sholat, dosa kecil dihapus. Kita baca Quran, dosa kecil terhapus. Kita sedekah, dosa kecil terhapus. Tapi dosa besar hanya bisa dihapus dengan apa? Taubatan nasuha. Maka orang melakukan riba, kemudian sholat, dosa ribanya tetap. Sholatnya tidak menggugurkan dosa riba, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kerja di bank, makan uang riba, kemudian sholat, ya tetap dosa, nggak ada diampuni, nggak mungkin. Pembahasan ketiga, apakah dosa besar hanya 7
Tidak hanya 7. Ibnu Abbas mengatakan ilas sab'in aqrab, lebih dekat kalau dikatakan jumlah dosa besar itu ada 70, bukan 7. Maka kata-kata as-sab' 7 ini bukan membatasi, karena ada kaidah mengatakan al-adadu la mafhuma lahu, jumlah tidak memiliki mafhum, maksudnya tidak untuk membatasi. Kemudian dari dalil-dalil tentang 7 dosa besar ini kita ambil kesimpulan bahwa dosa besar itu dosa yang diancam dengan salah satu dari 4. 1, diancam dengan neraka, seperti tadi makan riba, makan harta anak yatim. Diancam dengan hukuman had, misalnya ini membunuh, diancam dengan dikisos ya. Kemudian diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang lari dari perang diancam dengan murka Allah. Kemudian diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis-hadis yang lainnya yang tidak kita tampilkan di sini. Satu lagi, diancam dengan ancaman yang berat. Misalnya tadi ya, sihir, ini Allah ancam itu adalah kekafiran, ini ancaman yang berat. Maka istilah kafir, istilah syirik, istilah munafik, ini semuanya menunjukkan dosanya dosa besar. Amalan disebut oleh Allah munafik, disebut oleh Allah kafir, disebut oleh Allah syirik, ini berarti apa? Dosa besar. Itulah ciri-ciri dosa besar untuk kita bisa membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Dan kitab yang paling bagus untuk rujukan masalah ini, kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini kita cukupkan pembacaannya. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Enggak ada. Silakan belakang. Apa? Haul. Haul pernah disampaikan kepada Habib Rizik. Habib Rizik, haul ini termasuk bid'ah. Maka beliau mengatakan, iya ini bid'ah, tapi kita perlu melakukan. Ini diceritakan kepada saya begitu. Termasuk ulama NU yang mengatakan haul bid'ah itu adalah Mbah Abdul Fadl As-Sinuri, ulama dari Senori. Senori itu daerah Jawa Timur sana. Maka beberapa ulama sebenarnya sudah menegur acara seperti ini bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan mubah, boleh dilakukan itu, sebenarnya mereka pun juga melarang adanya kemaksiatan di dalam haul itu. Contohnya misalnya Habib Taufik As-Sigaf, ini ulama Pasuruan yang terkenal sekarang. Beliau sering mengadakan haul untuk nenek moyangnya, tapi beliau memberikan tahdzir, wanita-wanita nggak usah ikut haul. Wanita-wanita gabung ke haul, akhirnya mereka bertemu dengan laki-laki, kemudian bercampur baur antar laki dengan perempuan, kemudian memakai baju yang tidak sopan. Ini semuanya adalah kemungkaran-kemungkaran. Jadi kata beliau, biarkan haul seperti yang ada di Yaman, ya, kumpul orang laki-laki saja, perempuan nggak ada sama sekali. Kemudian di situ untuk apa sih? Untuk membaca biografinya ulama yang dihauli supaya kita meniru kebaikan mereka. Jadi anggaplah menganggap itu mubah karena alasan tadi ya, bahwasanya ini cuma sekedar kumpul pengajian saja. Tetap saja ada kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi padanya, dan kita tidak bisa memungkiri kemungkaran tersebut betul-betul terjadi. Terutama haul di Solo ini sangat besar sekali kan, banyak sekali. Saya sering lewat tempat tersebut pas acara haul, nah itu betul-betul terlihat perempuan-perempuan kemudian pakai baju-baju yang tidak layak karena lekuk tubuhnya terlihat. Lekuk tubuhnya itu apa? Tampak sekali karena bajunya kurang besar, kemudian campur baur lagi perempuan. Sama sekali itu bukan sesuatu yang baik ya. Sama sekali apa? Bukan sesuatu yang baik. Enggak usah dilakukan, enggak usah hadir. Ada lagi tidak kan tadi? Nah. Coba dibaca.
Baik, jazakumullah khairan. Hadisnya terlewat ya. Orang yang kembali kepada pemberiannya, yaitu pemberian yang sudah diserahkan kepada orang lain, seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Jadi bedanya dengan hadis yang saya baca tadi, kalau ya hadis yang pertama kalladzi, seperti orang yang, atau kal'aid, seperti orang yang kembali. Kalau hadis ini kalbi, seperti anjing. Gara-gara hadis yang kedua ini yang tidak saya baca ini, maka perselisihan pendapat para ulama terjadi. Menurut mazhab Hanafi, boleh menarik kembali pemberian yang sudah kita berikan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kalbi, seperti anjing. Anjing nggak punya hukum. Anjing mau makan muntahannya sendiri, boleh nggak? Boleh. Anjing nggak kena hukum, berarti mubah, boleh. Pendapat mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hadis yang pertama tadi kal'aid, seperti orang yang kembali ya. Kita muntah, kemudian muntahan kita makan lagi, nggak boleh, itu najis. Yang kedua, maukah engkau disamakan dengan anjing? Padahal anjing adalah derajat yang paling rendah di antara binatang, dengan bukti jilatannya harus dicuci dengan 7 kali. Maka jelas pendapat jumhur yang lebih kuat, pendapat Hanafi sangat lemah, apalagi ada hadis yang sangat jelas. Mari saya tampilkan hadis yang sangat jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, berarti apa? Haram untuk seseorang memberikan satu pemberian atau menghibahkan satu hibah lalu kembali kepadanya, kecuali bapak kepada anaknya boleh kembali mengambil lagi, tapi tadi hukumnya makruh. Ini jelas la yahillu, tidak halal. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Bisa jadi mazhab Hanafi belum membaca hadis ini sehingga mereka mengatakan boleh. Kalau mereka tahu hadis ini dan mengetahui kesahihannya, pasti akan mengatakan haram, karena tidak mungkin mereka menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi koleksi hadisnya kurang banyak ya. Padahal ada 3 hadis tadi. Kal'aid, seperti orang yang kembali. Kalbi, seperti anjing. La yahillu, tidak halal. Dia hanya ngambil 1 hadis saja. Kalbi, seperti anjing. Bagaimana dengan hadis yang kal'aid, seperti orang yang kembali? Atau di sini la yahillu, tidak halal, gimana jawabnya? Enggak bisa dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya yang terbatas. Ada pengajian lagi di tempat yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi